Jangankan katanya Abu Lahab pah wate oro seninyan ge pemardika Suwaibah budak ge Abu Lahab karena senang gedai kepada lahir Nabi maka digonyan tercentus ge untuk pemardika budak Suwaibah. Oleh karenanya pernah gedanya dalam sejarah yang lain tak kala Abu Lahab nyoka meninggal bermimpi sira orang yang saleh bahwa gedanya Abu Lahab punah kerasa dalam kubur begitu dan sebagainya. Hana sapu yang nak siksa kecuali lun nuro senin yang kapri siksa. Inilah akibat pemardika budak Guru Senin karena senangnya lahir Rasulullah. Maka agaknya setiap Guru Senin dalam satu sejarah mendapat keringanan azab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Yang terutama puji syukur mari kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberkati setiap kegiatan yang kita lakukan. Selawat salam mari juga kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh ahlul bait beliau sekalian dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Jamaah subuh yang dirahmati Allah SWT, mari kita dalam waktu baru lebih kurang 15 menit karena subuhnya biasa dengar makaji keberkahan Nabi di dalam kitab dalam kitab Kifayatul Ibad. Rasulullah membenci orang-orang yang selesai salat isya juga haba yang nak berleh duk yang nak berleh sebab bisa meluputkan salat tahajud. Oleh karena itu maka Rasulullah ganjurkan tidurlah kalau ada kesempatan waktu yang disebut dengan tidur kailulah. Jadi idenya kan bahwa teoronya benar ada istirahat ya. Mesti idenya orang kerja dari pos sekian. Karena menerima istirahat orang. Maka pada malam setengah sekurangnya gaji dai supaya ya berbeda salat tahajud dan baik dengar pada subuh-subuh dalam posisi laginya. Yang sebenarnya Rasulullah mengajurkan seperti itu. Apalagi taduk lebih berlebihan. Yang sangat penting menjaga kondisi katanya supaya salat tetap di awal waktu. Kemudian berbicara dengan persoalan maulid. Na maulud. Yang bahasa Aceh nama sabah delam na maulud. Yang ke maulud yang salah. Bahasa Arab na maulud. Yang na maulud. Maulid. Menyau maulud anak yang lahir. Menyau maulid memperingati hari lahir. Jadi kitanya dah peringat, mana dah peringati, dah renungkan, dah ingat lahirnya Nabi yang memberi faedah yang cukup luar biasa dalam kehidupannya. Lahir Nabinya. So yang pontat berayakan maulid kelahiran Nabi karena masa Nabi hana, masa sahabat hana, masa tabi'in hana dayo. Namun nasabuh catatan sejarah orangnya gerayakan hari maulid, hari kelahiran Nabi, ke lagi kitanya merayakan. Hanya begitu Rabiul Awal, malah abunan bulan 12 Rabiul Awal, hanya renungan mendang dirinya. Bersyukur sidok masing-masing. Hana ya kauri katanya hoi urang hana abunan berzikir damon-damon hana wadanya.
Jadi gerenungkan begitu besarnya Rasulullah kehadiran di sisi gedanya. Gerenungkan kemudian selawat. Lagi yang selawat yang kau perintahkan, udah selesai. Maka hana sejarah bak sahabat, bak tabi'in peraya Maulid Nabi lagi gedanya jino. Lalu sausid yang merayakan Maulid, nya berbeda pendapat. Artinya banyak pendapat. Juga pendapat Fatimiyah, Abbasiyah Fatimiyah. Pendapat Raja Atfar. Pendapat Salahuddin Al-Ayyubi. Pakan gebegak peringatan lahirnya Rasulullah karena persoalan Islam adanya. Pertama gegerakkan pasukan Islamnya belum. Yang kedua wadenya nas data sejarah Islamnya kamundur. Karena hanada durili Islam dengan kafir ka berbaur. Hanya tergantung bak persoalan salat agak. Baje hana durili tradisi ada hana durili sehingga Islamnya karap lenyap oleh Salahuddin Al-Ayyubi dalam sebuah sejarah dalam geperang orang-orang yang kafir. Sehingga untuk membangkitkan semangat Islam gebegaklah hari peringatan lahirnya Nabi yang sebutnya ada itu Maulid. Nyan persoalan. Kemudian bohal yang perlu diingat dalam kehadiran atau dalam datangnya bulan Rabiul Awal. Pertama, lahirnya Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Nak cerita na Rasulullah, nak cerita na Nabi Lauju. Rasul terakhir, Rasul akhir zaman, Rasul terakhir yang disebut dalam Al-Quran Khatamun Nabi. Lahirnya Nabi, maka gedanya bersyukur dengan sebesar-besarnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala atas kepelahi Nabi untuk gebah ajaran yang hana pernah gedanya kalen ajarannya masa Nabi Nuh, masa Ibrahim dan sebagainya. Tanda ji hana Nabi utuh buat Nabi Isa sungguh susah gedanya dalam memahami dengan berbagai sejarah yang dalam Al-Quran. Kepelahilah Nabi Muhammad sebagai menyampaikan utusan Allah dan sejarah-sejarah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran lengkap dah. Urang yang luar biasa manusia yang cukup baik, manusia yang cukup sedang. Urang kaya gebi contoh dalam Al-Quran. Urang kasihan. Berbagai persoalan urang yang lagi danyo jino hana alasan untuk tidak beribadah karena sesuatu hal. Karena kasih hal demi bayang, demi jamaah hana alasan. Karena kaya tak hana alasan. Dalam Al-Quran cukup gebali Rasul bahwa urang-urang yang kagbi contoh li Rasul tidak pernah salat. Sekalipun gonya getende karena hana makan. Ini yang bernama. Jadi kita bersyukur merenungkan tentang kelahiran Nabi. Jangankan katanya Abu Lahab pah wate oroseninyan ge pemardika Suwaibah budak ge. Abu Lahab karena senang gedai kepada lahir Nabi maka digonyan tercentus ge untuk pemardika budak Suwaibah. Oleh karenanya pernah gedanya dalam sejarah yang lain tak kala Abu Lahab nyoka meninggal bermimpi sira orang yang saleh bahwa katanya Abu Lahab pernah kerasa dalam kubu begitu dan sebagainya. Hana sapu yang nasiksa kecuali lun Rosenin yang kapri siksa. Inilah akibat pemerdeka budak Rosenin karena senangnya lahir Rasulullah. Maka ikutnya setiap Rosenin dalam satu sejarah mendapat keringanan azab. Ini dalam mentafsirkan keringanan azabnya berbagai hal. Anak siksa, anak gebi dan sebagainya. To Roseninnya. Ini yang bernama sekali. Maka sedangkan Maha cakap kepada Abu Lahab ingat kepada Rasul, mungkin kita 1000 kali lipat. 1000 kali lipat kita harus ingat kepada Rasul.
Gimana cara tengok kepada Rasul? Uswatun hasanah, contoh teladan, idola gedanyo. Rasul dalam segala hal, karena Rasul tidak pernah melakukan kesalahan. Hana bu Rasul, hana bu Nabi Muhammad yang MN. Sekalipun dalam posisi istirahat, bu nabinya mandu mencontohi kepada hukum. Ini yang pertama. Yang kedua, karena uro seninyan uro yang sangat luar biasa, kehebatan jih dan fadilah. Termasuk dalam sejarah menciptakan alamnya adalah uro senin. Maka dalam sebuah hadis kebegah, wa fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Uro seninyan long gepelahir oleh Allah, kata Rasul. Saya lahir ke dunia ini pada hari Senin, Rabi 12 Rabiul Awal. Kemudian juga uro seninnya ajaran atau aturan udip dalam dunia, buku pedoman yang paling hana berubah-ubah, yang paling konkret yang diakui oleh Allah adalah kebetulan pada Nabi Muhammad uro Senin. Maka uro Senin Rasulullah ke puasa dan Kamis, Senin Kamis. Ini luar biasa persoalan uro Seninnya, puasa Senin Kamis. Karenanya mari kita punya betul-betul ada cinta kepada Rasul. Kan cinta hanya kauri malut, kan cinta hanya memperingati mandam. Tapi katanya setidaknya KHI Kamis, uro Senin 3 minggu yang dah puasa. Ada juga. Sebab puasanya kan hanya sekedar mendapat pahala. Puasanya bisa menghapuskan dosa, bisa menenteramkan jiwa dan fisik dan kepada kesehatan. Orang yang le puasa justru orangnya yang le sehat. Jadi bisa terasasi dengan berbagai penyakit. Penyakit keprihatinan dalam hidup badannya. Gadah akibat puasa, dan penyakit yang ditangani oleh dokter juga gadah. Sering dah puasa. Yang aneh lam kenyan, bahkan mari dah himbau pada jamaah yang subuhnya. Bila ada perkahwinan tu be uro Senin. Bila ada acara syukuran be dah pega uro Senin ngau rahme. Bahkan Rasul giu dende orangnya, sekalipun dalam posisi sunat, giu dende. Bedah kedanya dah undang urang dari baju bu. Kiban hal yang bisa menentang itu. Logika aja kiban kedanya. Nabi ke begah dende hai orang sini lebih pahala oleh Allah. Bedah kedanya dah undang urang. Kau ni dapat pen kan sini dapat kahwinan pura orang sini. Kan sangat menentang dengan prinsip Rasul, dengan anjuran Rasul. Seharusnya sekalipun kita yang haid puasa, tapi menghormati paling tidak saudara pulang kampungnya na urung puasa. Yang kedua menghormati yaitu perintah Rasul. Kahana ada puasa ini yo, beda undang urang supaya baju dan sebagainya. Ya mari kita yo dah himbau agar baju-baju kita yo memahami dalam persoalan fikih. Senin, Kamis, bena acara yang sifat ji baju. Oh hanjir dah hindari, urutan hanjir dah hindari. Kan mandum dah ditentukan. Oh muzina ne adarat hai tem lindu. Ya nak kata kagak baik kagak dengan lindu lain. Kan jeut dah begahnya. Kan sikap-sikap yang seperti kan bisa dah begahnya. Oh pasal aturan gedenya begah justru nya haid dah lagi. Nya punya gedenya memang sayang kepada Nabi. Nya gedenya memang cinta kepada Nabi lagi nya ni prinsip. Mek cinta Nabi dang maulud ubi raya sembahyang dah pernah. Yang ada sembahyang jamaah dah pernah, itu cinta Nabi. Tidak. Orang yang cinta Nabi adalah orang yang ditelusuri putra yang kebubuk oleh Nabi. Itulah kasih sayang Nabi. Yang pertama.
Yang kedua, yang kelihai barangkali, rahmatan lil alamin. Nabi dilahirkan lira Allah Subhanahu wa taala kepada umat yang akhir zaman sebagai rahmatan lil alamin. Maka rahmatan lil alamin, kehadiran Nabi membuat perubahan hukum pada nabi-nabi yang telah lalu. Seandainya hana diutuskan Nabi Muhammad, berlaku adanya hukum Nabi Musa, hukum Nabi Isa dan sebagainya, sang munyo di akhir zamannya bebino raya adanya hana mampu. Salah satunya taubat. Hukum Nabi Musa, bila orang nak berdosa, ke mezina atau ke pohgop atau ke korupsi, maka apabila adanya ia kepada apa yang disediakan oleh Allah, taubat namanya. Taubat Nabi Musa, taubat Nabi Musa. Ya hana cerita li kalau nak selesai taubat. Hana cerita li pakai harta, kalau apa baju abonan man harta, memiliki harta, anak cerita li. Sebab taubat pada Nabi Musa, faqtulu anfusakum. Poh mupoh. Mesti lun kana dosa sabo. Yang minta tu orang lain yang kamu dosa. Alih na orang lain rada mak pedeng masing-masing. Sehingga pun mati banwaro ya. Itulah taubat Nabi Musa. Kira-kira nyonya berlaku jino. Nadabi. Mati. Habis mati baru bersih dosa. Ini hukum Nabi Musa dalam Al-Quran. Kena salah surah Al-Baqarah mantap. Ini salah satu bentuk cara taubat Nabi Musa. Munyanyan berlaku sampai jino, anak gutus Nabi Muhammad buat akibat. Padu raw orang taubat lama. Masa jino nyo lagi model. Oleh karena itu, kehadiran Muhammadnya rahmatan betul-betul. Luar biasa rahmat. Maka apabila adanya ada korupsi dan zina yang terlanjur, pohgop ini itu, rasa bayang yang cukup triwate hana pernah dah kata, hanya taubat butuh berbohal. Taubatan nasuha. Menyesal, tidak menguali, tidak hendak tim long maksud bercita-cita untuk adanya hubung ibadat terus menerus. Kasih kabeh syarat taubat pada Nabi Muhammad. Kabeh kan? Menyesal, hendak cita-cita li kembali, kemudian dia tak beribadat lagi perintah Allah dan berdoa kepada Allah. Kah selesai taubat pada Nabi Muhammad. Tapi bayangkan punya taubat Nabi Musa yang berlaku kiban. Pat Nabi tahu orangnya. Yang long kena mati lalu taubat. Bina harta pihak tinggal, bina anak pihak tinggal ini itu. Karena taubat. Anda taubat. Kenang apa yang disediakan oleh Allah ataupun neraka. Sebab dia kenyan ujung buat. Oh, dia taubat lagi anak buah kajian. Anak buah nan taubat lalu nyano. Pres lagai meninggal. Tok lang kubu, terima ngaju. Terima ngapui Allah. Maka tak mau tidak kita harus taubat. Nyan makna rahmatan lil alamin. Keistimewaan yang lain salah satunya juga ajaran Rasulullahnya sangat mudah. Makna mudah mesti bak nabi-nabi yang lain selain Nabi Muhammad. Salat itu di tempat-tempat tertentu. Hanjir salat berangkau hanjir mesti lagi adanya dah cok sajadah dah sembahyang kena ikut masjid. Hansah lah hukum. Lah hukum ajaran nabi yang lain, rasul yang lain. Nah tempat-tempat tertentu bila kan bak tempat tertentu hansah salat. Terus Nabi Muhammad gebi hukum dunia tanah adalah tempat sujud terhadap Allah di mana saja. Dengan posisi menghadap kiblat, bersih tempat hana najis, bersih pakaian, sah salat. Sekalipun dalam ura kameng. Iwan istimewa ajaran Nabi Muhammad. Punya tempat tu ajarannya saja. Yang tak yang dia sembahyang di masjid Rajawan Nur, mesti dekedi. Idih masjid Junda. Mahan hansah sembahyang lehu hansah sembahyang sah. Habai ni.
Cukup jai orang tinggal salat. Jangankan kagak bebaskan di mana saja di rumah je dah sembahyang, sah dah sembahyang, apalagi debat-debat yang masjid. Majino mentang konsidit urang hendak sembahyang. Yang nak beritahu orang yang bedah subuh lah ngampung. Pelek dah pegang lain lah ngampung tanya. Dina orang hendak bedah subuh, dina orang yang hendak salat. Jadi meyo dapki maksiat yang paling terbesar saatnya di abad 21 diuji di penghujung abad 21 maksiat yang paling terbesar adalah Islam atau orang Muslim meninggalkan salat. Nya hanjit dalam kuyung kiri, nya ka betul. Ingin dibuktikan nejak waktu maghrib ulu semawe bu kejadian. Macet lampu merah dengan salat dengan azan dan sebagainya. Ini maksiat yang paling terbesar. Bila maksiat yang paling terbesar, satu saat ingat Allah sampai-sampai ke dalam Al-Quran dan cukup banyak ayat. Kejadian di luar-luar negara, kejadian di Turki, kejadian di Eropa. Memandung persoalannya, ahli penduduk itu jahil melakukan maksiat yang tidak terhitung. Bila nyan kadro, hanya kita tinggal tunggu. Allah wada kena bibala, wada kena hapus uru-uru yang jahil dan kena tenggelamkan uru yang jahil. Hana kekalan nyo gedenya urun taat ini itu. Dia gedenya apa hidup. Barangkali jamaahnya kat lalu lama taat mungkin kesibukan pula muronya maulid. Oleh karenanya mari namanya maulid jadi contoh teladan Pak Nabi Muhammad. Yang terakhir, bila gedenya berzikir, kalalah zikir-zikir yang betul-betul mendapat pahala. Sebab lu lengkalan jino. Diundang zikir-zikir yang kadang-kadang melingik-lingiknya kalau kerap lagi orang joget. Di dalam kitab Mahali Juzuk pun disebutkan itu haram berzikir seperti itu. Hanji gedenya melingki berlebihan dalam zikir. Sebab zikir itu adalah ibadah. Maka apabila ada kelompok-kelompok yang dah undangnya, kita model dia berzikir, baik dah undang. Menyanyian salah. Ini salah satu bentuk memperingati maulid. Maka ngedanya punya bak maulid buat kesenian ini itu cukup antusias. Buat ceramah cukup antusias dah pegaknya jadi. Tapi justru ajaran Rasul anak antusiasnya. Jadi zikir yang kamu lenggok kiri kanan likut itu tidak boleh. Tercatat dalam pendapat ulama. Anjir lagi. Ibadah bukan kesenian. Ibadah bukan kesenian. Kesenian memisah ini. Kesenian untuk menyenterangkan hati saat-saat kita dalam posisi-posisi yang anak God uled itu namanya kesenian. Tapi ibadah tidak. Zikir benar makhraj hurufnya teruk kepada kibah yang dibegah oleh Nabi itulah zikir. Tidak melihat kepada kesenian-kesenian di samping ji. Lagi orang kan la ilaha illallah. Nah pendapat je hu mandam. Kapan lagi la ilaha illallah hu. Itu tidak boleh. Jadi zikir takkan beruh, takkan babih lagi Nabi begah. Itu zikir. Maka hanya dah singkat. Menyajud dah singkat. Musijud dah singkat. Nabi wadai guruku iblah ke kan. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Menyajud dah singkat. Maka itanya menyajud nekeng iblah ke. Takkan tiga mentang isna asyara. Tak lagi iblah ke. Lagi musijud dah sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salatan dah kan. Salatan dah ke ujung ni. Nyan berarti paduga katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maksudnya dah sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Salatan dah kan. Nyan paduga katakan. Kah? Kal hega. Sabak je hega benar begah. Lagi masjid mana? Long daliak draw ke, long daliak kah salasan. Yang baduk ke? Lego kan? Karena angkal he dah kan?
lun taliak kah leh. Yang padu jadu. Leh ke kan? Bahkan je badaliak, bahkan haji berzikir. Yang harus dipahami itu. Bahkan je dalak dah ke lun taliak kah leh. Kan yang karut leh. Kata ulama mandung sepakat jatuh leh. Tapi menyoba zikir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi salatan seolah-olah danyo kalih ke dak nya hantar. Bakon. Karena zikirnya adalah ucapan yang terbit dari lidah gedanyo yang diperhitungkan dari perkalimat, bukan dalam bentuk jumlahnya. Oleh karenanya zikir harus betul. Baik gedanyo ada subhanallah subhanallah subhanallah. Di mana tajwid makharat itu? Lagi meratib, anak begah pun meratib pun. La ilaha illallah, la ilaha illallah lagi gerta pujak zaman lah. La ilaha illallah. Yang rugo mentang habis wadai mentang kepu dah berzikir. Maka anda berzikir mentang tarenungkan la ilaha illallah terbayang dalam hati kita, dalam jiwa kita. Tidak ada yang patut disembah dalam alam ini. Lega dah kun sabar lagi teribega urut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi demikian barangkali sebagai nukat dalam pada kali 20 menit. Sampai kurang lebih lagi mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.